tak anjama. Ngapa? Karena dinjuk tadi. Sebab kata nenengku dulu, Bok, ya paling di depan nyagu tu, satu njuk jema, kedua minta, ketiga ngajo. Nyagu dia tu tu. Kata lemak minta ngenyang. Terbukti kamate baik kita lama te masih ngajong jema. Nyada dah. Minta solat ka. Tambah sembahyang dek kala pula, sembahyang sekali di depan imam pula. Ngapa nak disembahyang ka? Masuk masjid dek kala sembahyang nak depan imam pula wan. Nak sembahyang ka. Cikil itu namanya. Jadi antatkannya je ko masuk dek. Duduk dek je ko masuk. Ko antat ka kunjuk ka asingnya ngaji rumah. Njok ka ngaji rumah tadi dem ngobrol, dem senang-senang ngobrol tadi. Ka baliklah je ko kudai-kudai ya noh. Pantau lagi ngaji rumah ngapa ke? Jiko ada bekayu tadi. Njok kan bekayu tadi. Ndek kita jiko ada ndek kita kambing sepasang lah kurus di itu urus lagi. Njok ka ngeok ne tadi. Kalau itu nak biak ama kita dia kan biak mana makan lagi kurang katanya itu. Sengaja okne tadi awak perginya batak bekayu balik batak kambing sepasang. Dogo tong batak kambing. Senangnya ini tadi ngapa? Karena tulus dan ikhlas tidak mengharap. Alhamdulillah karena itu rezeki dari Allah. Senangnya di tengah perjalanan di simpang 3 bertemulah ayo ketua BKMT kecamatan. Isan di mana kabar dek katanya? Isan di rumah ustaz. Ngapa? Aku tadi balaluan batak bekayu ngagi ustaz tadi. Jadi aku ini nanjuk kambing katanya. Ada kan? Ayo dah membaik itu. Datang ayo nih tadi karena dia nih jemaat apa namanya? Dia pernah ikhlas ngenjuk tadi nak minta imbalan. Kaku gagi pula ustaz membaik itu. Datang ayo nih belikannya lah derian besar tu kan. Belikannya derian besar, belikannya kupi, kirokannya kuda, kan. Pokok batakannya sembako pula lah bekardos lah bekat bekambin senginya. Hanya berharap. Saat datang ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bobo jiko ngapa? Aku nak bertamu. Aku lagi Indonian ngai kamu tak lama dengan yang ceramah. Batakannya jika ngaji rumah tadi jika yang batak ke belakang. Di batak ke belakang lah ngobrol lah ramah tamah. Ayo nih tadi karena berharap tadi kan, berharap nak imbalan. Katanya lagi tadi batak apa namanya? Batak bekayu lagi njuk kambing apalagi di batak katikan besar. Nah, akhirnya saya teka balik kan tadi, aku kebalik, aku kudai, aku tanya ke ngaji rumah, jika yang ada di dunia kadinjo kan dok, dia berdiri katanya kan, ada bekayu batan ok tadi loh katanya. Ada deh. Akhirnya udah jika njokala bekayu itulah siko suang tapi batak 2 ngai okne tadi 15 kilo batak 2 dage 2 tadi jika njokala siko. Akhirnya tadi balik batak kecewa deh. Itulah harapan hampa. Putus asa deh. Putus satu balik mulai nyanyi sia-sia ku korbankan harta, jiwa dan raga. Pada akhirnya aku yang kecewa. Pada akhirnya aku yang merana. Ngapa? Karena tadi mengharap sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia-sia. Kecewa yuk nih tadi dinda lagi bertemu, dinda lagi bergosip, dinda lagi ngandeng ke ceramah. Udah ustaz itu kena kimek menang. Ngapunya nanti ok dinjo kambing, nanti aku dinjo bekayu. Karena dia ikhlas. Nah ibu bapak ternyata ada 3 fungsi niat itu ibu bapak hadirin sekalian. Itu apa fungsi pertama niat? Fungsi pertama dari niat itu adalah untuk membesarkan amal ibadah yang kita laksanakan. Sekecil apa baik, sebesar apa baik amal ibadah yang kita laksanakan itu, tidak tergantung itu. Sebenarnya tergantung dengan kualitas keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau kita ikhlas nilainya tinggi. Kalau kita tidak ikhlas walaupun besar yang kita berikan, walaupun besar yang kita kerjakan, maka itu sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecil, bahkan tidak ada artinya sama sekali. Nah, lu mana Ustaz aku dia tertim bezakam atau dia tertinjau contoh baik. Nah, contoh ini, misalnya ketua masjid kita nih, siapa nama? Wawan. Pak Wawan nih misalnya segini nak ngenjo aku duit 100.000. Misalnya ini kan. Udah katanya Ustaz kamu tuh katanya karena kamu tuh di butuh amplop aku tambahin 100.000. Nah, njo enggak Wawannya 100.000. Sementara Wawan tadi ngenjo aku 100.000 itu hanya tulus dan ikhlas. Tulus dan Nah, Ibu Lurah nih ngenjo aku 500.000 hanya di ikhlas. Nah, kipas kayaknya kudai. Ada niat di dalam hati ini tadi ria, sombong. Karena hati tadi adalah cermin daripada kehidupan kita, perilakunya tadi. Nah, mana yang besar amal ibadah itu tadi? Yang 100. Ngapa? Karena ikhlas lillahi ta'ala. Nah, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu yang terpenting kata Allah yaitu berlomba-lombalah di dalam berbuat kebajikan. Jadi besalan siapa tadi? Besalan deh karena ikhlas. Jadi itulah membesarkan. Kemudian yang kedua yaitu menguatkan. Jadi ternyata niat itu pacak nguatkah kita, nguatkah tubuh kita, nguatkah motivasi kita, nguatkah semangat kita. Ustaz contoh lagi, kaku aja ngaji mata baik kamu segini. Dia nak banyak istilah kita dusun baik. Ngerti ya, Bu? Maka terti. Tapi contoh Ustaz, contoh menguatkan tuh ibu-ibu kalau bulan puasa setelah kita melaksanakan makan sahur, tuh apa dia makan sahur tuh anunya? Batas waktu itu apa namanya? Imsa. Sekamu sampai petang tahan di deh. Tahan di deh kamu. Tahan di deh makan di deh minum. Ngapa tahan? Karena niat. Aku memang kadang-kadang ada nafsu nih godaan tadi. Ustaz, mana kamu amalah damping lagi kira-kira berbuka. Tergoda di deh. Masih tergoda. Ngena hidangan banyak tadi kolo kele 5 menit lagi kolo kele kadangan ku foto tituan cerek ne mana tini ne kadu dulu ka tini ne mana cengenya satu udah manu tadi bubuka lah dia tahan pula tadi aku tini hanya bukan kamu dia tahan lagi tadi dilantak pula ayat putih dilantak minum ayat teh pula kopi diminum pula kolang kaleng diminum pula cengenya lah dia temu lagi anak satu ruku sembayang lemak terliap temakan kolang kaleng tadi karena tua dihancur umban dan sujud kata kancenya umban ambil lagi makan lagi salatullah salam salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau kamu pergi ke sawah jangan lupa bata cangkir. Kalau dengar gawe marah, aku takut jadi loma lam. Salatullah, ala to'a rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Pedas-pedas cabai muda
masih pedaslah cabi tua, ladas-ladas ngabini muda, masih ladas langa. Salatullah salam. Itu apa yang pertama tadi, Bu? Hah? Yang pertama tadi itu apa? Pertama, lade tingkat lagi Ustaz pukul. Yang pertama adalah membesarkan. Yang pertama yang kedua menguatkan. Jadi niat itu dapat menguatkan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Tahan kita gara-gara nak umroh, tahan kita gara-gara nak haji, diniatkan dengan tulus kepada Allah, nabung bertahun-tahun. Tahan kita dalam berumah tangga, empok lo mana kina cobaan yang datang, berat lo mana kina, tahan kita. Ngapa? Karena nih kamu berkeluarga dulu, Bu, niatnya apa, Bu? Apa nginak le dia ganteng? Apa nginak le dia tadi besar tinggi abang? Apa nginak le dia ni tadi pegawai? Apa nginak le dia ni tadi bandar banyak? Apa nginak dia ni tadi rajin beribadah? Ni mana, Bu? Hah? Serius apa? Serius apa? Hah? Niat dalam kita berkeluarga itu kalaulah salah niat banyak ia terjadi. Niat nginak dia besar tinggi alap, nginak dia cantik, satu dia lah anak, dua mulai berkurang. Semuanya itu akan berkurang. Dan ketika kita salah niat, maka akan hancurlah rumah tangga kita. Inilah yang disebut di dalam surat Ar-Rum itu mawaddata warahmah. Itu apa mawaddata warahmatu? Benar cinta dan kasih sayang. Kalau cinta itu kita polka cinta tidak lain karena Allah, niat kita cinta kepada si pasangan kita saja, maka apa yang kita cintai di atas muka bumi ini akan berangsur-angsur, yaitu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ama dulu dainya kencang, mbak ini lang rutut. Ama gumba dulu putih apa hitam gemelos, nak bersugu saja, nak nginak kaca saja, ama mbak ini lah putih gale. Masih teringat terjonganannya? Masih teringat terjonganannya? Tidak teringat lagi. Pertama uban mulai bertabur, kedua mata mulai, ketiga gigi mulai gugur. Atau lah tercengih ama dulu kata lemah ingin ama main lagi. Satu tercengih lah di mak gala ingin udah pula nak berputuh higa keceh katanya kan. Udah itu keempat kulit mulai kendo, kelima jalan lah mingkor, kena asam urat, kena mak, kena rematik, diabetes. Keenam sudah dekat ke liang. Kamu tuh nak ngunjung-ngunjung lagi lama gitu nih, setengah 4. Setengah 4. Nah, jadi Ibu sekalian, itulah derajat-derajat kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi niat kita tadi, kalau kita salah niat, tidak sampai pada tujuan akhir kita menggapai kebahagiaan di dunia wal akhirat. Menguatkan dalam berkeluarga kuat. Ngapa kita sanggup ke kebun, ngambil kinjal bekilian pula, jenjat garuk pula sanggup. Balik batak puntung pula sangguplah keberatan. Ngapa? Karena niat kita untuk mengangkat derajat dan martabat keluarga. Sanggup gala dia pergi ke empuk laki gawe didendak gawe lagi berburu tolah.
Ustaz mamana laki kita gawe au gimancing tula engkalah. Engkalah tunjuk ililo. Mamana gi tidur tula engkalah jongo nyagu dia tidur. Dia akan beli kunci. Ustaz mamana makan man masih kena tidur tula engkalah dia akan bergerak. Ditatai kagak apa? Karena kita menghadapi suami maupun istri tadi karena niat kita itu tulus dan ikhlas ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Kalau kita niatkan semuanya itu maka semuanya menjadi amal ibadah. Kita menjadi kuat. Kinalah lagunya tuh. Seberat apapun coba beban hidup bersamamu ku kan terima. Kena repot kan? Kekurangan tiada asalkan aku hobi aku lagi itu po. Jeko ngagi jema kuma jeko yang mama berat dide. Sebab kunci ngaji mugumane kak nangujok. Odem sembayang empuk bebantah tu aku kebuat jadwal bebantah tu. Jika kita bebantah bebantah tu harus buat jadwal. Kalau dibuat jadwal bebantah saja kita. Kurang gula bebantah. Beras tiga dikit bebantah. Jalan dia. Gula anu tadi banyak iga kuah bebantah segala jadi kepening. Makanya harus belajar suami dan istri harus tahu tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Makanya jika kita yang kita bebantah sebulan sekali bae jika kita. Bebantah kan sebulan sekali. Bedimaannya anti tu hanya antaka sembayang bebantah tadi. Kalau kita diajarkan kita ibadah ku jamin dua laki bini tu setahun tu 2 kali salaman. Ria ya. Umpai kang Iwan pai nang ayo pala kita saling maafkan. Satu jawab pengen ada pala ana saling maafkan ke. Laku maafkan dengar tu. Setahun nak bermaafan 2 kali dia tercapai. Ngapa? Karena tidak punya ilmu. Nah dia mah ada ilmu kan. Nek lanang ada ilmu. Nek betina ada pula ilmu sembahyang. Allahu Akbar. Mulai ni Allah. Neng. Padahal ngapa? Lau dia mengambil ruduk sembahyang pula. Suara lakinya kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Awak betina tadi dia boleh bias saking semangat tu. Saking semangat kata koyok, pecah udah tina berbantah kan? Itu kan. Jadi di batas sembayang padahal udah sembayang karena lanang ngecalak diujok pula bininya tadi kan. Ngapa dengar amin negas tadi? Oh ya aku tadi lah putus. Nganeng suara dengar katanya merdu benayang. Senginya tak amin, gila deka ngapa masih kasar karena kita gaduh baik. Hanya di masjid jangan maluan. Balik ke ngujok bola kita kan lemak-lemak makan mangga dikubah dibawa ke ini lemak-lemak ngina lemak apa masih lemak lah ngina dengar. Jadi diujok pula itu kan makan mangga dibawa kau. Alangkah lemak ngina dengar belum diagah lah tertawa. Oi, nyau katanya kan lunas jika kita. Makan mulai makan dinikmati lagi, minum dinikmati lagi. Ngapa? Karena punya ilmu. Jema jelas ada ceritanya bukan jema sini, jema di badak kami. Jema di badak karena dia tidak punya ilmu pengetahuan sembahyang, bininya namanya Hamidah, lakinya namanya Amin.
pas dang mengutat sengnya dang sembayang dia di pintu maaf yang seharusnya ketika sholat itu ada pintu maaf. Udah ngambil rudo tadi masih kina dia tadi mengutat dalam hatinya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh apa jawaban bininya? Kabar. Dindak ngaminkannya. Ngapa? Karena beban. Tunggu dengan katanya kau balas pula kan. Pas dia rokok Allahu Akbar. Sami Allah liman dengar. Kan. Dike hamidah lagi. Dindak nyebut lagi. Karena ngapa? Karena beban tadi il. Maka ketika kita niatkan dengan tulus dan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu Ibu Bapak Hadirin sekalian, segala nilai yang kita laksanakan dalam rumah tangga itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu. Pening setan tuh kalau terjadi pernikahan. Sebab buat ka aye ibadah, nana ibadah, nyabun ibadah. Tuapu baik gerak kita dalam rumah tangga itu ibadah buat ka aye itu kan secangkir 30 nilai misalnya 2 cangkir 60. Ustaz mana aku nak nilai 100 atau 1000 lebih buat ka bimbir. Ada ya. Kuda ka bimbir ya. Ya sallallahu terus sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Nah, udah itu yang ketiga yaitu untuk menghindarkan kekecewaan terhadap apa yang kita harapkan. Jadi yang pertama tadi untuk membesarkan, yang kedua menguatkan, yang ketiga menghindarkan dari kekecewaan yang pada akhirnya kita putus asa. Itulah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, putus asa. Nah, Ustaz lo mana contoh kaki? Bingung aku lo mana apa namanya? Ndek, kalau menghindarkan kekuatan kalau kita salah niat. Contoh lo lah ini misalnya kita balik lagi ngagi anu adek okne aku kenal dia ni lah. Adek okne misalnya nyabut bekayu. Nyabut bekayu satu dicabut bu bezak-bezak 50 kilo satu dicabut tadi. Nah katanya aku teringat benar Ustaz tuh karena ini kakangku katanya aku nak ngenjuk nak ngenjuk hanya niat adek okne tadi nak ngenjuk aku tadi memang benar-benar tulus ikhlas lillahi ta'ala tanpa mengharapkan imbalan. Nah sengaja diantatkannya ke pagar alam, antatkannya ke rumah. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Oh jika masuk. Tuh apa di bata? Tuh bekayu. Aku nangejok bekayu. Awak banyak bekayu di badan kami itu kan. Hanya kata anjama. Ngapa? Karena dinjuk tadi. Sebab kata nenengku dulu, bu, ya paling di depan ngajunya aku tuh satu njuk jema, kedua minta, ketiga ngaju. Nyagu di dia tuh. Kata lemah minta ngenyang. Terbukti kamate baik kita lama te masih ngajong jemunya deh. Minta sholat ka. Tambah sembahyang dek kelapula sembahyang sekali di depan imam pula. Ngapa nak disembahyang ka? Masuk masjid dek kelas sembahyang nak depan imam pula wan. Nak sembahyang ka. Cikil itu namanya. Jadi antatkannya aja kau masuk deh, duduk deh aja kau masuk. Kau antat kau kunjuk kau asingnya ngaji rumah, joko ngaji rumah tadi dem ngobrol, lo dem senang-senang ngobrol tadi. Kau baliklah, jiko kuda ya nok.
Pantau lagi ngajem rumah ngapa ke? Jika ada bekayu tadi. Nunjukkan bekayu tadi. Ndek kita jika ada ndek kita kambing sepasang lah kurus di itu urus lagi. Nunjukkan ngeok ne tadi. Kalau itu nak biak ama kita dia kan biak mana makan lagi kurang katanya itu. Sengaja ok ne tadi awak perginya mbata bekayu balik mbata kambing sepasang. Oi doa tong mbata kambing. Senangnya ini tadi ngapa? Karena tulus dan ikhlas tidak mengharap. Alhamdulillah karena itu rezeki dari Allah. Oh senangnya di tengah perjalanan di simpang 3 bertemulah nggak ayo ketua BKMT kecamatan. Isan di mana kabar dek katanya? Isan di rumah Ustaz. Ngapa? Oh ya aku tadi balaluan batak bekayu nggak Ustaz tadi. Jadi aku ini nanjuk kambing katanya. Nah ya kan? Ayo udah membaik itu datang ayo nih tadi karena dia nih jemet apa namanya dia pernah ikhlas ngenjo tadi nak minta imbalan. Ai kaku gagi pula Ustaz membaik itu. Datang ayo nih belikannya lah degian besar tu kan. Belikannya degian besar, belikannya kupi, kirokannya kuda, kan? Pokok batakannya sembako pula lah bekardos lah bekat bekambin senginya. Hanya berharap saat datang ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu, jiko, ngapa? Oh ya aku nak bertamu, aku lagi Indonesia nge kamu tak lalamu dengan yang ceramah. Batakannya, jiko ngaji rumah tadi, jiko yang batak ke belakang. Di batak ke belakang lah ngobrol, lah ramah tamah. Ayo nih tadi karena berharap tadi kan, berharap nak imbalan. Katanya lagi tadi batak, apa namanya? Batak bekayu, lagi njuk kambing, apalagi di batak katikan besar. Nah, akhirnya saya teka balik kan tadi, aku kebalik, aku kudai, aku tanya ke ngaji rumah, joko yang ada di dunia kadinjo kan dok, dia berdiri katanya kan, ada bekayu batan ok tadi loh katanya. Ada deh. Akhirnya udah jika njokala bekayu tulah siko suang tapi batak dua ngai ok ne tadi 15 kilo batak dua dage dua tadi jika njokala siko. Akhirnya tadi balik batak kecewa deh. Itulah harapan hampa. Putus asa deh. Putus satu balik mulai nyanyi sia-sia ku korbankan harta, jiwa dan raga. Pada akhirnya aku yang kecewa. Pada akhirnya aku yang merana. Ngapa? Karena tadi mengharap sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia-sia. Kecewa yuk nih tadi dinda agi bertemu, dinda agi bergusik, dinda agi ngandeng ke ceramah. Udah Ustaz itu kena kimek menang. Ngapunya nanti ok dinjo kambing, nanti aku dinjo bekayu. Karena dia ikhlas. Nah ibu bapak hadirin sekalian rahimakumullah 3/10 masuk kepada inti hati tadi. Jadi niat tadi menentukan segala sesuatu. Nah ternyata ibu bapak hadirin sekalian, hati ini adalah penghulu. Jadi bu, segala sesuatu itu ada penghulu. Ngapa kita nak pelajari ada penghulu? Kalau kita keruan penghulunya, maka kita akan selamat, akan keruan kita nilai besar daripada ibadah. Penghulu kita nih, kalau kita adalah hati, penghulu manusia. Kalau malaikat penghulunya siapa? Malaikat penghulunya siapa? Malaikat Jibril. Kalau hari penghulunya apa? Sayyidul Ayam. Hari Jum. Kalau bulan yang paling mulia, yang paling dirindukan oleh manusia, itulah penghulu dari segala Kalau malam yang paling lebih baik dari 1000 malam, bulan penghulunya bulan malam apa? Lailatul Qadar. Kalau Nabi siapa penghulunya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau salat penghulunya salat apa? Salat
Salat wajib penghulu salatnya apa? Salat subuh. Nak keruan. Ndak keruan. Ngapu sangkana keruan ini tadi mangke kita pacak manfaatkah sebaik-baik waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu. Bulan puasa istimewa. Aku belum tentu aku nih umur panjang. Sengenya dengan maksimal mungkin seberat apa baik kita laksanakan bulan puasa. Sembayang subuh berat lo mana baik karena kita lah belajar, karena kita lah keruan padilah, karena kita lah keruan manfaat, merangkak saja kita pergi ke ngapa karena nilainya besar. Jangankan solat subuh, solat sunat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala imbalan lebih daripada dunia beserta isi. Begitupun hati nurani kita. Kalau kita lakukan hati nurani kita ini, maka hati kita sebagai penghulu, maka penghulu kita ini kita arahkan dengan sebaik-baiknya. Maka inilah yang disebut dengan kolbu di dalam hati. Hati ini ternyata dalam kehidupan manusia terjadi dan kita kira ada 4 golongan. Jadi yang menanyakan hati itu ada 4 golongan. 4 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang pertama itu apa Ustaz? Inilah yang disebut dengan hati yang mati. Kolbun mayyitun. Tulislah kolbun mayyitun. Kolbun mayyitun itu hati yang mati. Kolbun mayyitun itu. Kolbun mayyitun. Kolbun mayyitun ini hati yang mati. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Mungkin aku di dekat panjang kajinya 179 ayat Al-A'raf 179. Kalau kamu balik baca ataupun yang artinya. Di dalam surat Al-A'raf 179 disebutkan bahwa manusia itu bahwa manusia itu balhum adol. Ulaika kal an'ami balhum adol. Di ujung itu ulaika humul ghafilun. Jadi manusia itu mulia, manusia itu mulia. Akan tetapi kalau manusia itu tidak mulia, maka manusia itu lebih daripada hina daripada hewan ternak, lebih hina daripada binatang. Itulah yang disebut dengan manusia yang lalai. Pangkal itu walaqad zara'na li jahannama kasirom minal jinni wal ins. Itu pangkalnya. Jadi kalau dibaca. Ini yang tidak dibaca itu kalau di cukup waktu tinggal seperempat jam. Jadi manusia kolbun mayyitun itu adalah hati yang mati. Lo mana Ustaz hati yang mati? Dinjo Allah Subhanahu wa taala mata ngina anye lo dek ngina. Ngina anye lo dek ngina dia kemungkaran lo dek ngina dinda negor. Termasuk banyak main lagi, banyak jema kena rabun dekat. Banyak lanang, kami lanang ni kena rabun dekat. Oh Ustaz, mana katanya ubati dikit laki kita ngapa? Laki kita kena rabun dekat. Nanti di luar kinaan, nanti di dalam dek kinaan. Paham tidak kamu? Paham? Dinjo telinga padahal singgulan di rumah masih di kinaan di luar tulah. Dinjo telinga mendengar untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Indahnya dia menyebutkan ayat-ayat Allah, tidak tergugah hatinya. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanau wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia tergugah hatinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nganeng lo dengan nganeng, sengenya aja mengebang hayya terus ngebang saya dek kanengan nganeng hanya di dek kanengan tahu masih ngempas ke dom tadi ngolang lagi dempas ke tom lah sampai Allahu Akbar masih baik sengenya karena didengar
nganing hanya di nganeng. Dinjok pula anggota-anggota tubuh termasuk hati tadi di segalanya yang tergugah hatinya, yang tergetar hatinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaku umpama kagi, kaku contoh kagi mata. Misalnya lo mana Ustaz yang disebutkan lebih rendah daripada binatang lagi. Misalnya ibu nih tadi kan ibu ketua BKMTHG, ndek kelurahan. Ku contoh kage, ibu BKMT kelurahan ini dia ngingon kambing diliarkannya. Datang kambing nih tadi miseng di tengah laman jema, makan tanaman jema, miseng di kaki lima rumah jema. Sengenya adalah nih ngomong alang kalau kurang ajar pula katanya kambing sianu nih. Lah kena deh kita deh kan. Kambing siapa itu tuh? Kambing ketua BKMT. Lah kena pula nama kambing tadi. Nah, satu balik karena dia rajin ngaji, ibunya teh ngomonglah dia ngalakannya katanya. Yang tahu mantau yang sini ada yang aku kata di manganeng jemeduson laman tadi ngapa kambing kita liarkan ternyata misingi rumah depan jeme katanya kan makan di depan jeme hanya aku ikhlas empuk kece kaji mulai itu ngapa karena dia ini tadi ngaji mama katanya kita sembelih baik kambing nih kita injokkan jeme termasuk jeme makanannya tadi misinginya rumah tadi sebagai kafarat. Tapi kaparat itu artinya penebus. Kaparat. Paca di kira-kira kambing tadi dilile. Kandek penebus anu tadi. Boleh di boleh. Ngapa? Karena binatang. Agekanya sambil minta maaf senginya. Oh, jemu tadi mananjam lah maafkannya pula. Sementara ibu-ibu ketua BKMT kecamatan tadi, misalnya contoh ada kakak tadi misalnya gawe nyele sengaja lah tego deket-deket nego gawe di dalam ndo katanya ngomong lagi anak alang kamolan pula aku main lagi ngapa kena bapang dengar tu gawe katanya gawe ada mengenang gawe tadi segala ada pukul ngecek aja sengaja membuat gaduh dalam masyarakat berasan dia beranak kamu tadi ya contohnya tadi sini kuda enak katanya mama nak mau bak kapan kita sembelih saja. Boleh tidak? Sengaja. Lalu semua tu delele ngagayo tadi bagi kanyu sengaja cuping agi ke sana, tangannya agi ke sana. Ketengah tadi besar melekang-lekang age ke sana, kebuah lelo lemang masa age ke sana. Galadi deh kamu nerimanya, Bu. Artinya apa manusia itu dia berege. Kalau dia tadi dia beramal ibadah, dia melaksanakan dengan sebaik-baik. Sementara itu binatang tadi, empuk ketinggal ngekau di pelambahan, masih kata hobinya kamu nyengot. Ini di belakang nih, apa di belakangnya? Pupot apa? Pupo. Kini lah, tada anu kaya di majim sedekah tak begebot manggang pupo tuh. Sampai tainya berge di tainya. Nek nyayor. Tai kita berege tidak tai kita? Tidak. Nah, tidak berege, Tidak berege. Jadi itulah kata Abu Bakar Siddiq tadi. Kalau manusia itu tidak menggunakan akal pikirannya, dia dikendalikan oleh nafsu, maka dia lebih hina daripada binatang. Sehingga didenganingi, di rumah dia saling kinai. Peka artinya mati nih dia gugang nak berbuat ilok nak segalanya dan lain sebagainya. Ada pula lagunya itu. Maka kamu galak nyanyi perasaan ku berbakti makan ku siap mati atau memang
Artinya tadi mati. Bertanya-tanya kamu apa mati perasaan lakiku nih katanya. Lah dia saling setidan kaki. Nah, kemudian yang kedua kolbun maridun. Maka kamu dari kantor. Kolbun mari. Itu apa artinya? Hati yang sakit. Hati yang sakit. Jangan sakit hati kalau kamu balik. Kolbun maridun, sakit hati, salah. Hati yang sakit ini loh mana Ustaz? Lebih alat daripada kolbun mayitun tadi. Diajak ngaji galak, diajak sembahyang galak, diajak berbuat ilok galak, menceripit ke jemaah galak, ngupat jemaah galak, laju kolbun maridun, hati yang sakit, iri dengki, fi qulubihim maradun fazadahumullahu ma. Kalau baca di rumah, hatinya yang sakit, pokok di mak benar kamu di ngicek kajemu, sembayang langsung pula, ngicek kajemu langsung pula. Kabar kinailah di belakang tu, kinailah cacak keren, tas besar benar. Nah, mana dia ngobrol? 3 baris isan di belakang, jangan oleh. Ngapa sangka besar tas? Oi biasa dia tu kapan batak makanan balik. Hati yang sakit. Woi jangan ka piring lagi masukkannya pula ke tas. Itulah tadi tas besar. Gawi hengi cek aja mutula. Ngapa? Karena hatinya sakit. Seharusnya dibersihkan. Maka tidak sakit. Ini tamam baga saja. Bahkan dalam TNT galak ngobrol. Dia itulah pacak menancaka jadi narasumber. Pacak menang dia buat judul. Pacak menang buat judul. Karena waktu singkat. Yang ketiga. Yaitu kolbun sakirun. Kolbun sakirun ini hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Nah, kolbun sakirun ini kalau kamu nyatat, yaitu di dalam surat yang kamu sering kenal dan didengar, la in syakartum wa la in kafartum inna azabila. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu konsekuensinya ketika kita bersyukur kepada Allah akan Allah tambah, dan ketika kita ingkar kepada Allah kata Allah inna azabila sadid. Azabku sangatlah pedih. Kata banyak nikmat yang diinjokkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita dilahirkan tanpa adanya apa-apa, kemudian kita pacak tegak, pacak berjalan, pacak pintar, berkeluarga, dia bermobil, dinjok mobil ngetuang, dia keluarga, dinjok pula anak ngetuang, dinjok segala-galanya. Kalau kita renungkan melalui hati dan pikiran masa lalu kehidupan kita itu alangkah banyak nikmat lah dinjok dengan Maha Kuasa. Maka jangan sampai kita ini merasa diri kita ini buntu. Galak dia kamu, mata kamu tuh cungkel sikok beli cuma 3 miliar. Itulah yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, fabi ayyi ala tukas. Surat apa itu? Ar-Rahman. Itulah nih dia berkali-kali dapat kamu ngaji sebelum ustaz datang. Babi ayyi Allah rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana lagi kata Allah yang kalian dustakan? Nikmat lagi juga. Denjok makan, sehat, badan sehat, ada anak sehat pula. Nak dirikin kita ni berapa? 3 triliun badan kita ni kalau kita jual kau. Galak dia kamu jualkannya. 3 triliun bahkan lebih. Artinya mahal. Maka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak memberikan nikmatku kata Allah, dek katau. Dek kata. Maka tidak lain ucapkanlah terus alhamdulillahirabbil alamin dalam situasi apapun. Kemudian yang terakhir akan masuklah ya. Yang terakhir yaitu kolbun salimun. Kolbun salimun apa? Hati yang bersih. Hati
Hati yang bersih. Ini di dalam surat As-Syu'ara. Tadi ditingkat nginanya ku ayat itu. Dalam surat As-Syu'ara itu dia ayat 88 89 aslinya. Nah, disebutkan di situ nanti suatu hari nanti akan tidak ada gunanya sama sekali. Anak dek berguna lagi, cucung dek berguna lagi. Hari pembalasan nanti dek kamu sayang itu dek berguna lagi. Karena mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri. Yang bisa selamat itu adalah hati manusia yang bersih, yang penuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih hatinya. Kalau hatinya bersih, setelah dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surganya. Maka kita tadi bertemulah dengan orang-orang yang kita cintai. Ustaz, mamana katanya ada cuma bertanya bertemu di dengan lakiku katanya ama di surga kele. Jika bertemu, udah Ustaz katanya, aku di dekat sembahyang lagi. Ngapa jiko? Di dunia aku lasara katanya pepak bantahnya saja. Di surga ka bertemu lagi. Bertemu, masih ka bertemu. Hanya sudah suasana berbeda. Jemanya berbentuk bidadara, ibu berbentuk bidadari. Lain deh kalau ini lagi. Amalulu inilah cengkeh nyagu dia itu. No, katanya dia dah pembantah pernah kecirian maisan di Jawa lah nyimpang di jalan. Bertemu di surga. Mana dia dah katanya dia dah meleset ini. Nah itu. Jadi surga itu disebutkan di dalam Al-Quran, lom pernah kinaan, lom pernah dianengka, lom pernah pula, banyak pokok dijelaskan. Ya di dunia kita keruan, akan tetapi indah, khalidina fiha, luar biasa, kekal dan abadi di surganya Allah Subhanahu. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, karena waktulah sampai seletop bawa cucuk padi ketan ditanam tula kututup bukan dicukup kepacahan gan ini. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya. Ibu-ibu selamat berpisah. Kalau ada waktu kita berjumpa juga. Karena waktu lah terbatas, aku galak ibu-ibu melanjutkannya lagi. Ramah-tamah kita ngaji. Karena waktu terbatas, batas inilah. Jadi kalau ada salah, kalau aku ada yang di dalam nganinge, dimaafkan dia Bu. Bu, dimaafkan dia yuk. Kalau kamu tidak maaf kau udah katanya dia. Sebab kalau kita di manusia nih tidak saling maaf Bu, sampai nanti kita masuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi penghalang nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut yaitu dengan muslim yang muflis. Muflis tu kamu rajin sembahyang, rajin ibadah, rajin puasa, ambil egala ngagi jema walaupun dia tidak ada amal ibadah karena dia tidak maafkan. Maafkan dia? Kalaulah dimaafkan nanti, kalau di surga, Bu, kamu tidak bertemu dengan kami di depan cakari. Hai, di mana pada kami di depan surga VIP. Jadi harus cita-cita tinggi. Amin ya robbal. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita hajatkan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu. Amin ya robbal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ja'al waladan salih wa salihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tim lana bi husnul khatimah. Allahumma tim lana bi husnul khatimah. Allahumma tim lana bi husnul khatimah bi kalimati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin
salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.